Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini akan memaparkan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Jadi turunan fungsi trigonometri kita juga menggunakan hal yang sama di turunan fungsi aljabar. Mungkin masih ingat di materi fungsi aljabar ada definisi yang menyatakan bahwa jika fx diturunkan terhadap x, maka turunannya adalah f aksen x dengan, nah ini yang penting ini, f aksen x-nya adalah limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx bagi h. Oke ya, mungkin ini di turunan fungsi aljabar. Dengan menggunakan turunan tersebut, definisi ini maksud saya, kita juga akan menentukan turunan fungsi trigonometri. Contohnya, saya ambil fungsi fx sama dengan sin x. Kita akan cari turunannya dengan menggunakan ini. Oke, berarti ini jika fx adalah fungsinya, maka f aksen x sama dengan, jadi fungsinya adalah sin x, berarti ini fx tambah h kita tulis sin x tambah h dikurang sin x bagi dengan h. Jadi kita cuma mengganti fungsinya dengan mengikuti definisi ini. Oh sorry, ada limitnya ya. Maaf ini. Berarti entas ada yang mengganjal. Berarti f aksen x sama dengan limit h menuju 0 sin x tambah h kurang sin x per h. Nah, inilah pentingnya mengingat kembali materi rumus jumlah dan selisih, sin, cos, dan tangen. Jadi mudah-mudahan masih ingat materi ini. Saya cuma langsung ambil untuk pemakaian saja. Jadi ketika saya punya begini, sin A ditambah, bukan tambah ya karena sini kurang, sin A dikurang sin B, ini nilainya akan sama dengan 2 cos A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Ini A kurang B ya. Kita tulis di bawahnya saja supaya lebih jelas. Ini akan sama dengan 2 cos A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Ini untuk perubahannya. Nah, dengan menggunakan A-nya di sini adalah X tambah H dan B-nya adalah X, kita bisa membuat perubahan dari rumus yang di atas. Nah, kita gunakan yang ini saja.
Berarti f aksen x sama dengan limit h menuju 0. Ini sudah kita gunakan ini ya. Langsung saya pakai 2 cos h-nya itu x tambah h ditambah x ini per 2 kali sin x tambah h-nya ini maksud saya kurang x karena sini kurang per 2. Nah, untuk yang ini per h akan sama nilainya. Nah, ada ini perkalian semua, berarti bisa saya menggunakan sifat dari limit. Kalau ada koefisien bisa pindahkan ke depan. 2 kali limit h menuju 0. Ini cos x tambah h tambah x itu akan menjadi cos 2x tambah h per 2. Sin x tambah h kurang x. Itu kita dapat adalah h per 2. Karena ini x kurang x kan 0 ya. 0 tidak usah ditulis. Per h. Oke. Selanjutnya kita gunakan lagi sifat limit. Kalau perkalian limitnya juga dikali. Berarti sama dengan 2 kali limit h menuju 0. Saya ambil yang bagian ini dulu. Cos 2x tambah h per 2. Nah, kemudian limit h menuju 0 sin h per 2 per h. Mudah-mudahan masih ingat juga materi sebelumnya untuk limit fungsi trigonometri. Ini ada limit yang seperti ini. Limit x menuju 0 sin a per b itu nilainya adalah a per b langsung. Sehingga model ini bisa kita selesaikan. Untuk yang cos kita bisa langsung menggunakan substitusi. Jadi kita langsung substitusi nilainya. Ini sama dengan 2 kali. Ini cos 2x tambah 0 karena h menuju 0 per 2. Ini a-nya itu 1/2 karena ini h per 2 ya. H per 2 per h. Berarti bisa ditulis langsung 1/2. H per 2 per h kan hanya dicoret. Nah, ini juga bisa kita coret. 2 kali 1/2 kan 1 ya. Nah, begitupun ini. Tambah 0 kan tidak berpengaruh. Berarti ini bisa 2-nya dicoret. Sama dengan sisanya adalah sisanya adalah cos x. Nah, untuk ini bentuknya sudah sederhana. Sehingga turunan dari sin x kita peroleh adalah cos x. Oke ya. Jadi untuk sin x kita sudah peroleh turunannya. Nah, untuk cos x dengan cara yang sama pun kita bisa mendapatkan turunannya. Jadi untuk caranya saya serahkan kepada kalian untuk mencarinya sendiri. Cuma untuk perubahannya karena di sini cos, rumus perubahan yang digunakan itu seperti ini. Mudah-mudahan juga masih ingat. Cos A dikurang cos B itu nilainya akan sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Jadi kalau tadi 2 kosin, sekarang min 2 sin. Itu yang digunakan. Jadi untuk turunannya, sehingga kalau kita mencari nilai turunannya dari cos, itu akan diperoleh
Jadi fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Ini akan kalian peroleh dengan cara yang seperti ini. Nah, bagaimana untuk menentukan turunan dari fungsi tangan? Nah, untuk turunan fungsi tangan, kita hapus dulu. Ini mudah-mudahan bisa diingat ya. Nih. Jadi kita hapus dulu untuk mencari nilai turunan dari fungsi tangan. Nah, untuk fungsi tangan sendiri itu kan ada rumus lainnya. Oh iya, belum. Ini masih harus dihapus. Oke, kita sudah. Bagaimana untuk mencari turunan dari fungsi tangan? Fx sama dengan tan x. Jadi tan x itu kan bisa kita peroleh dari rumus seperti ini. Sin x per cos x. Sin per cos itu kan tan ya. Nah, ini perlu diingat lagi di rumus fungsi aljabar ada turunan yang seperti ini. Jadi kalau fx sama dengan u per p, itu kan kita dapat f aksen x-nya itu sama dengan u aksen v dikurang uv aksen dibagi v kuadrat. Nah, rumus ini yang kita gunakan. Dengan u-nya adalah sin, v-nya adalah cos. Sehingga pengerjaannya seperti ini. Jadi kita misalkan dulu. Jadi bisa kita misalkan u itu adalah sin x. Maka u aksennya adalah, tadi sudah diperoleh turunannya sin adalah cos. Kemudian v adalah cos x, maka v aksennya adalah turunannya cos itu min sin x. Sehingga kita tinggal substitusi di rumus ini. Sehingga f aksen x sama dengan u aksen, berarti kita ambil ini dulu. U aksen itu adalah cos x. U aksen v, v-nya itu adalah cos x dikurang u itu adalah sin x, v aksen itu min sin x, berarti kali min sin x dibagi dengan per v kuadrat. V kuadrat itu cos, berarti cos kuadrat x. Nah, kita tinggal selesaikan. Cos x kali cos x itu kan adalah cos kuadrat x. Kemudian min sin x kali min sin x itu min kali min itu plus. Berarti sin kuadrat x dibagi dengan cos kuadrat x. Nah, identitas trigonometri juga perlu diingat. Nah, mudah-mudahan masih ingat juga. Tapi tidak apa-apa, kita tulis saja di sini lagi. Jadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu nilainya adalah 1 untuk identitas trigonometri. Sehingga ini nilainya adalah ya 1 seperti ini. Karena berlaku sifat komutatif. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu nilainya sama saja. Cos kuadrat x tambah sin kuadrat x. Ini bisa saya tulis 1 per cos kuadrat x. Ini ya. Yang ini berubah menjadi seperti ini. Nilainya adalah 1. Itu sudah dipelajari juga di identitas trigonometri.
Rumus lain dari seperkos adalah, itu kan biasa ditulis sekan ya. Sehingga karena pangkat 2 berarti sekan kuadrat X. Nah, dapat rumus. Jadi turunan tangan X adalah sekan kuadrat X. Begitupun kalau untuk mencari turunan dari sekan itu sendiri, kosekan, begitupun juga untuk kotangan. Jadi tinggal mengikuti langkah-langkah seperti ini, karena sekan, kosekan itu kan rumusnya adalah sepersin, seperkos. Kalau kotangan adalah kos per sin. Jadi rumus yang ini semua digunakan. Cuma kalau yang seper-seper kan satu turunannya adalah 0. Jadi nanti ada yang 0 turunannya. Misalnya, atau mau dicontohkan dulu untuk yang sekan ya. Tidak apa-apa. Nanti saya tulis saja langsung di sini. Nanti bisa diikuti. Kalau kotangan bisa mengikuti yang ini. Bagaimana kalau fx-nya adalah, misalnya contoh berikutnya adalah sekan x. Berarti kita mencari sekan itu, ya sebelum mencari turunannya, itu kita bisa tulis seper cos x. Jadi modelnya menjadi U per V. Sehingga dari sini kita peroleh U-nya itu adalah 1, berarti U aksennya adalah 0. Kemudian V-nya adalah cos X, berarti V aksennya adalah min sin X. Dengan menggunakan rumus yang sama, F aksen X sama dengan U aksen V, berarti 0 kali cos X dikurang U 1 kali V aksen itu min sin X per V kuadrat cos kuadrat X. 0 kali apapun, ya nilainya adalah 0. 0 min 1 kali min itu jadinya tambah sin X per cos kuadrat X. 0 tambah sin, ya tetap sin X per cos kuadrat X. Ini kan bisa ditulis panjangnya seperti ini. Sin X kali seper cos kuadrat X. Sehingga rumus turunan untuk ini ya, ini sin X sekan kuadrat X, atau sinnya saya ambil untuk cosnya di sini. Cosnya saya pindahkan 1 di sini. Nah, supaya yang biasa digunakan itu seperti ini untuk turunannya. Sin per cos, di sini juga cos X. Ya, cos kali cos kan cos kuadrat. Sin kali 1 sin. Berarti sin bagi cos itu tan X. Sepercos itu sekan X. Jadi untuk turunan sekan itu tan X sek X. Selesai. Dengan cara yang sama, kosekan pun bisa dicari. Oke, saya rasa untuk pengenalan rumus turunan fungsi trigonometri sampai di sini. Saya sisakan untuk yang lainnya bisa dicari, sehingga ketika mau menggunakan seperti di sini tadi, kalau sering menggunakan ini akan ditahu dengan sendirinya. Perasaan ada yang aneh tadi sini, makanya saya ingat tan itu sin per cos. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.